Video conference yang digelar di rumah dinas Bupati Gorontalo ini dihadiri Bupati Gorontalo, Kepala Dinas Pendidikan, dan Sekretaris Dinas, di mana pada kegiatan VCon tersebut Bupati melakukan interaksi langsung dengan para siswa melalui video conference, di mana hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa tersebut sudah sejauh mana. Selain mengecek, Bupati juga mendengarkan langsung keluhan para siswa dan orang tua terkait permasalahan yang dihadapi selama penerapan pembelajaran di rumah. Pasalnya, tidak sedikit para siswa maupun orang tua telah mengeluhkan kebijakan belajar di rumah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, di mana kejenuhan para siswa kini mulai terlihat, bahkan tidak sedikit pula para siswa meminta pembelajaran di sekolah tetap dilakukan meski hanya sekali dalam seminggu. Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD mengatakan, video conference ini dilakukan tidak hanya mengecek para siswa, namun video conference tersebut juga dilakukan bersama para koordinator wilayah di bidang pendidikan, guru, orang tua siswa, dan para siswa sekecamatan sekabupaten Gorontalo. Dirinya juga mengatakan sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah tersebut terbagi dua, yakni melalui online dan offline. Pasalnya tidak semua siswa di Kabupaten Gorontalo memiliki handphone untuk belajar melalui online. Di samping itu, dari hasil evaluasi melalui video conference tersebut, terdapat sejumlah guru yang belum menguasai IT untuk penerapan pembelajaran melalui online. Sehingganya online maupun offline dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan meski tidak berada di sekolah. Dirinya juga mengatakan untuk mengatasi kebosanan para siswa akan pembelajaran yang dilakukan di rumah, pemerintah merencanakan pembelajaran tetap dilakukan di sekolah meski sekali dalam seminggu. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan conference dengan Korwil di bidang pendidikan ya. Korwil, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Sengaja kita lakukan demikian di hari seluruh kecamatan dan juga pengawas, karena termasuk juga Kemenak. Kenapa kita lakukan ini? Karena proses pembelajaran di sekolah di rumah ini sudah hampir 3 minggu. Kita ingin ada evaluasi. Nah, ternyata beberapa masalah timbul. Memang alhamdulillah di tingkat sekolah-sekolah itu ada 2 pembelajaran. Pertama melalui online dan yang kedua offline. Offline itu bagi siswa yang tidak punya HP atau bagi daerah yang tidak punya jaringan. Dua-dua tetap belajar. Nah, itu satu, jadi belajar semuanya. Nah, yang kedua menjadi kendala juga adalah ada juga guru yang belum memahami ataupun belum menguasai IT, atau juga siswanya. Maka oleh karena itu yang kita lakukan offline dan online. Nah, untuk ke depan guru-guru harus wajib benar-benar memahami secara online, walaupun di sekolah itu tidak ada online. Itu satu. Yang kedua yang menarik adalah baik siswa maupun guru dan juga orang tua mengusulkan dilaksanakan pembelajaran tetap sekali-sekali di sekolah. Kenapa? Karena terjadi kejenuhan, kebosanan dari siswa itu sendiri. Dirinya berharap para guru lebih kreatif dalam memberikan materi selama kebijakan pembelajaran di rumah tersebut masih diberlakukan. Hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan para siswa akan tugas-tugas yang diberikan para pengajar. Kurang kedengaran suaranya di sekarang adik keterangan Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.